never slow up, no I don't take shit, I got no. Kau Rian ya sana lagi deal dua kali oke. No I don't take shit, Erick Thohir membuka opsi menggelar FIFA Matchday pada 6 September karena laga kualifikasi Piala Asia U23 2024 digelar 9 dan 12 September. I move so descriptive. Di bulan September ini, kita benar-benar sedang menyusun karena ada pertandingan TGL 9 dan 12, kualifikasi Piala Asia, kalau bisa main tanggal 6, untuk senior, dan antara 9 dan 12 nanti baiknya seperti apa, kata Erick Thohir. Saw the past in the Apa mungkin pemain YG kita siapkan di AFC kualifikasi ini, sekaligus Olimpiade, dipaksa main? Ini yang mesti kita mengerti. know I'll always be a Jangan cuma lihat oh ini ada pertandingan, kita isi, lagi bagus-bagusnya. words you can say that Ada step di setiap kualifikasi. the chains and laugh Ada rencana. what you got you Kalau saya lebih milih kualifikasi Piala Asia U23 2024 habis itu main lagi Mei siapa tahu lolos Olimpiade, tambahnya. Lebih lanjut, Erick Thohir juga mengomentari soal rumor timnas Indonesia melawan Malaysia yang digaungkan salah satu akun fanbase Harimau Malaya. Malaysia, saya sangat terbuka sama Malaysia kapan lagi. Tapi mereka ada juga undangan ke Cina kalau gak salah tanggal 9 September, ujar Erick. Nah inilah kenapa FIFA Matchday sedang menyusun benar-benar, karena bukan kayak zaman dulu, main kirim surat siapa tahu sudah datang. Jadi saya pastikan September ada, tunggu saja, kita masih kirim surat ke 48 negara tetapi sudah pasti kita mencari poin, tutup Erick Thohir. Ketum PSSI, Erick Thohir mengaku sangat hati-hati dalam menentukan calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023. Ketum PSSI, Erick Thohir memastikan timnas Indonesia tetap ada agenda FIFA Matchday pada September 2023. Namun begitu menurutnya agenda ini mesti digelar secara hati-hati untuk timnas Indonesia. Pasalnya, pada saat bersamaan timnas U23 Indonesia juga ada agenda kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo. Timnas U23 Indonesia berada di grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Kekuatan timnas Indonesia senior bakal berkurang karena sebagian besar pemainnya akan bermain untuk timnas U23 Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Hernando Ari, Rafael Struijk, Ivar Jenner dan Elkan Bagot. Hal ini yang jadi pertimbangan Erick Thohir dan kolega di PSSI agar para pemain tak diforsir bermain di timnas Indonesia dan U23. Untuk bulan September ini, memang kita ada menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 Februari 24 di Solo, kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Juni 2023. Kalau kita lihat kemarin lawan tim Argentina itu ada 6 pemain kita di bawah U23, artinya ini generasi emas kita. Nah ini yang mesti kita benar-benar atur. Jangan sampai generasi emas kita ini diabuse, dipaksa bermain terus, nanti cedera, jenuh. Karena mendapat talenta sebagus mereka tidak 10 tahun sekali, tambahnya. Dipilihnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 diakini berhasil menggeser Peru yang sebelumnya didaulat untuk menggelar ajang bergengsi internasional tersebut. Keputusan FIFA untuk menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 disambut dengan baik oleh Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir mengaku tak kuasa mengucap rasa bersyukur atas terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Dilansir tribunwow.com, Erick Thohir juga menyinggung kepercayaan dunia kepada Presiden Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Joko Widodo. Saya hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan alhamdulillah, karena FIFA Council mengambil keputusan bersama untuk menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun ini. Ini salah satu bentuk kepercayaan dunia kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Saya belum mendapat surat pemberitahuan secara resmi. Ini baru pengumuman yang dilansir dari FIFA pada sidang FIFA Council Jumat malam di Zurich. Kini yang terpenting, bagaimana kita menyiapkan diri agar menjadi tuan rumah yang baik, tambah Erick Thohir di Jakarta, Jumat malam. Tengah viral di berbagai media, pasalnya FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang rencananya digelar pada November mendatang.
FIFA menggelar council meeting pada hari ini. Dalam agenda tersebut, FIFA menentukan tuan rumah beberapa gelaran turnamen yang ada di bawah naungan mereka. Salah satunya adalah soal Piala Dunia U17 2023. FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Piala Dunia U17 tahun ini akan digelar di Indonesia, tulis FIFA dalam pernyataan resmi mereka. Turnamen ini awalnya direncanakan digelar di Peru. Namun kemudian status tersebut dicabut karena Peru tidak siap dengan infrastruktur. Piala Dunia U17 2023 rencananya digelar pada 10 November hingga 2 Desember. Namun sejauh ini FIFA belum merilis tanggal pasti pelaksanaan Piala Dunia U17 2023 setelah Indonesia berstatus sebagai tuan rumah. Piala Dunia U17 terakhir kali digelar pada 2019. Sejatinya turnamen ini merupakan edisi 2 tahunan, namun edisi 2021 terpaksa ditiadakan lantaran pandemi COVID-19. Pada edisi terakhir, Brasil yang juga berstatus sebagai tuan rumah sukses jadi juara. Brasil mengalahkan Meksiko dengan skor 2-1 di partai final. Dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, tentu timnas Indonesia berkesempatan untuk mendunia di ajang bergengsi tersebut. Kabar ditunjuknya Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 setelah sidang FIFA di Zurich, Swiss yang digelar pada Jumat, 24 Juni 2023 ini. Dalam sebuah momen di pertandingan Timnas Indonesia versus Argentina, sang pelatih berusia 45 tahun terlihat memerhatikan bagaimana Arhan mengeksekusi lemparannya. Hal itu terlihat dalam video yang diunggah akun TikTok Bando Tariwono 1. Scaloni terlihat mendekat ke arah Arhan sembari memerhatikan bagaimana cara sang bek Tokyo Verdy melempar. Scaloni nampaknya berusaha mempelajari bagaimana Arhan melakukan hal tersebut. Mungkin, di masa depan, Argentina bakal memiliki pelempar jarak jauh yang andal. Siapa yang tahu? Saat laga Indonesia melawan Argentina, lemparan petir Pratama Arhan seakan hebohkan laga itu. Sang pelatih Argentina, Lionel Scaloni jilat ludah sendiri usai sebut pemain timnas Indonesia tak ada yang spesial. Beberapa kali, lemparan Pratama Arhan meneror kotak penalti timnas Argentina. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia menderita kekalahan dari Argentina dengan skor 0-2 dalam laga FIFA Matchday Juni 2023. Pertandingan tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin 19 Juni 2023 lalu. Namun, timnas Indonesia sudah tampil baik dengan memberi perlawanan kepada tim juara dunia tersebut. Yang menciptakan ancaman adalah Pratama Arhan melalui lemparan-lemparan jauhnya. Ketika ditanyakan tentang hal itu seusai pertandingan, Lionel Scaloni lebih memilih mengulas bagaimana tim asuhannya mengatur diri dengan baik menghadapi lemparan-lemparan Arhan. Dia juga mengatakan bahwa di matanya tidak ada pemain Indonesia yang spesial. Memang kami bermain kompak dan baik, kami bisa bermain bagus, menghalau lemparan Arhan, dan tak ada pemain Indonesia yang spesial bagi saya, ungkap Lionel Scaloni dilansir dari Okezone di SUGBK, Senin, 19 Juni 2023. Lionel Scaloni memang melatih para pemain kelas dunia setiap hari, dengan kualitas seperti Lionel Messi dan Angel Di Maria. Jadi, mungkin wajar jika dia tidak menganggap ada pemain timnas Indonesia yang spesial. Namun, dia menampik kebolehan Arhan untuk bisa melakukan lemparan jarak jauh yang mengancam gawang timnas Argentina. Messi absen lawan Indonesia karena harus liburan sebelum bergabung dengan Inter Miami. Selain itu ada isu soal masa depan Messi bersama Argentina yang belum jelas, termasuk untuk di Piala Dunia 2026. Karena faktor-faktor tersebut juga Lionel Scaloni dinilai menganggap pertandingan Indonesia versus Argentina seperti final Piala Dunia 2022 melawan Prancis. Hal paling kompleks dari Scaloni ini adalah mempertahankan rasa lapar akan kejayaan di tim yang datang sebagai juara dunia, dan itulah mengapa dia terlihat begitu energik saat menjalani pertandingan persahabatan dengan Australia 2-0, dan Indonesia 2-0, memberikan arahan dari awal sampai akhir seolah-olah laga final dengan Prancis, tulis La Nación. Di sisi lain, saat laga Indonesia versus Argentina, lemparan maut Pratama Arhan dianggap sebagai kejutan dalam pertandingan timnas Indonesia versus Argentina di Stadion GBK, Senin, 19 Juni 2023.
Pratama Arhan menjadi salah satu sorotan dalam duel Indonesia versus Argentina di FIFA Matchday kali ini. Lemparan ke dalam Arhan merepotkan kiper Argentina Emiliano Martinez dan juga lini pertahanan tim Tango. Pemain Tokyo Verdy itu bermain di babak kedua, tepatnya pada menit ke-46 usai menggantikan Shane Patinama.